Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tata cara ataupun tips atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyeting lembar kerja baru pada CorelDRAW untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Yang pertama yang harus kita perhatikan, kita ingin membuat apa? Apakah membuat suatu hal yang harus di-print ataupun membuat sesuatu yang akan diposting seperti FB, Instagram, kemudian thumbnail dan sebagainya yang hanya di monitor, tidak dicetak. Maka untuk menyeting itu semua, kita memerlukan sebuah settingan sesuai yang akan kita buat apa gambar tersebut. Contohnya di sini namanya terserah kita mau buat apa. Tapi di sini ukuran, katakan kita ingin membuat desain untuk diposting di Facebook ataupun Instagram, dia harus RGB. Yang penting adalah RGB. Kenapa RGB? Karena RGB ini adalah warna yang hanya tampil di monitor. Apabila di print dia bisa berbeda. Kalau di print dia memakai CMYK. Oke, contohnya kita ingin membuat sebuah gambar yang akan ditampilkan di layar saja. Contohkan kita ingin posting dan sebagainya, custom, kemudian ini web, kemudian ini kita bisa pilih apa. Contohkan ini 960 ini sudah diatur RGB, kemudian 96 dpi nya. Maka ini mau potret atau mau landscape. Ini artinya kalau ukuran seperti ini sama aja, potret ataupun landscape. Yang penting di sini adalah ini tampilan desain untuk web, desain grafis untuk web. Contohnya ingin membuat thumbnail dalam YouTube, kemudian gambar yang hanya ditampilkan di Facebook, Instagram, dan lain-lainnya, kita memakai settingan RGB seperti itu. Dan ini pixel. Kemudian untuk buat spanduk, katakan, maka untuk membuat spanduk kita membuat CMYK. Kenapa CMYK? CMYK ini adalah kalau kita lihat di printer itu ada 4 warna. Kemudian yang C itu cyan, kemudian magenta, kemudian yellow dan black. Maka kalau di printer itu ada 4 warna, karena kalau tiga warna tadi kita katakan di printer itu ada biru, kuning, hijau, disatukan dia akan jadi warna hitam. Sedangkan kalau RGB, apabila ketiga warna tadi disatukan, red, green, blue, merah, hijau, dan biru disatukan menjadi warna putih. Kalau CMYK disatukan menjadi warna hitam, jadi warna gelap ya. Maka kalau untuk printer bagusnya kita buat CMYK. Kita mau buat spanduk, katakan ini kita katakan ini sentimeter 400 100. Kalau untuk buat spanduk ini 300 dpi nya, ini bagus. Ini resolusi ataupun kualitas, bisa dikatakan ini adalah dots per inch, artinya titik per inci. Apabila banyak titik-titik per inci, maka dia gambarnya lebih jelas. Apabila titik-titik tadi per inci sangat sedikit, maka dia akan buram. Kalau untuk buat spanduk, katakan 4 meter lebarnya, panjangnya, yang ke bawahnya 1 meter, ini 200 ataupun 150 ataupun 100 sudah cukup untuk tidak menghasilkan sesuatu yang berat apabila kita ingin mendesain. Contoh yang saya buat seperti ini. Ini tadi perbedaan RGB sama CMYK warnanya. Kemudian kalau saya buat yang tadi, contohkan untuk diposting di Facebook dan sebagainya, itu RGB formatnya. Bisa dilihat sini 90x960, ini hanya pixel. Ini dia pixel. Warnanya ini RGB semua. Bisa kita klik di sini, ini RGB. Kemudian kalau untuk buat spanduk seperti ini, spanduk yang saya buat 4x1. Ini kalau kita lihat warnanya ini semua CMYK. Ini CMYK, ini CMYK, ini CMYK, ini CMYK, ini CMYK. Kemudian
semua CMYK. Semua CMYK. Kenapa? Apabila kita print maka hasilnya sangat memuaskan, artinya seperti yang kita desain saat ini. Apabila kita gunakan format RGB, bisa jadi ketika kita print warnanya berubah. Begitu pula sebaliknya, apabila kita mendesain yang untuk kita tampilkan hanya di layar monitor, katakan kita hanya ingin melihat dari HP, dari monitor, TV dan sebagainya, kita menggunakan format RGB. Apabila kita menggunakan format CMYK, maka nanti gambarnya di tampilan monitor tuh tidak seperti kita inginkan, bisa berubah ataupun dia semakin gelap dan sebagainya. Maka untuk membuat dokumen baru tadi itu cukup penting, misalnya katakan A4. Kalau kita di sini ingin kita buat sertifikat yang untuk di print, kemudian penghargaan dan sebagainya, kita buat CMYK. Apabila ukuran A4 maka lebih bagus ini 300 dpi-nya. Karena kalau yang tadi sampai 4 meter dan sebagainya, maka dpi-nya dikurangin nggak apa-apa untuk menghasilkan kualitas yang tinggi. Kemudian untuk di tampilan di monitor tadi ataupun yang RGB itu cukup memakai resolusinya 96 dpi saja. Itu sudah cukup. Itu sudah pengaturan dari Corel Draw-nya sendiri dan hasilnya sangat memuaskan yang bisa saya lihat di posting-postingan yang telah saya buat. Baik, itu aja mungkin yang saya bisa berikan. Selamat berkreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.